dari Lukas Lukas 3 ya. Ya. Iya, Lukas 3 ayat 15. Baik, mungkin saya yang bacakan terlebih dahulu. Lukas 3 ayat 15 sampai 18. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampis sudah di tangannya. Tangannya maksudnya tangan Tuhan. Untuk membersihkan tempat pengerikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Jadi kita akan masuk kepada acara. Bentar, saya bacakan prolognya ya. Ya, Prolognya oke. dulu. Oke, tema hari ini adalah pemurnian gereja. Ya, pemurnian gereja. Firman-nya sudah dibacakan dari Lukas 3, 15 sampai 18 oleh Pak Gibson kan. Yesus membaptis orang-orang percaya dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, kita sudah sering kan mendengar tentang baptisan Roh Kudus. Sedang baptisan dengan api adalah pemurnian bagi setiap murid Yesus. Proses pemurnian terhadap murid digambarkan dalam Alkitab sebagai apa? Sebagai proses penampian. Yohanes berkata, alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, saudara-saudara, akhir zaman adalah masa bagi proses penampian setiap murid Kristus. Tuhan akan memisahkan antara gandum dengan sekam. Gandum akan masuk ke dalam lumbungnya, sedangkan sebaliknya, sekam akan diapain? Dibakarnya. Ilustrasi ini menggambarkan murid sejati akan masuk dalam kerajaan Allah. Sedangkan murid palsu akan binasa. Seperti apa? Seperti sekam. Karena itu tetaplah menjadi murid sejati bagi murid Kristus. Oke, Pak Gibson, yuk cerita-cerita dulu. Saya akan persiapkan breakout room-nya ya. Oke, kita masuk ke sharing firman sebentar lagi. Kita akan dibagi beberapa orang di room kecil, dan kita akan menyimpulkan apa yang bisa kita dapat dari firman yang barusan kita bacakan dari Lukas 3 ayat 15 sampai 18 tadi. Jadi di sana kita akan berbicara banyak, hanya sekitar 20 atau 15 menit kita ada di sana. Dan Pak Andre akan membagi kita di room kecil. Bentar ya, 1 menit dulu. Tunggu saya bagi dulu. Iya. Suara Pak Andre apa dia? Berdengung atau eko? Memantul? Eko ya? Iya. Oke. Sepertinya hanya dua room saja. 2 room kita, atau di room ini saja kita apa atau gimana? Terlalu lama. Kalau di main room terlalu lama. Nanti gitu. kita terlalu lama. Oke. Mempersingkat harus dibagi. Oke, ya. Silakan Pak Andre. Bentar, 1 menit lagi. Iya.
Ya, oke. Iya, Oke. Ya, itu tadi Pak Bambang kan perjalanan dia. Dalam iya. perjalanan, ya, nggak apa-apa. Jadi ada yang belum sempat Su- sharing di Sudah room di 1? rumah, Pak. Oh, Sekarang udah di rumah. udah di Pak Bambang. rumah. Mungkin Oke. ada yang mau disampaikan Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Oke, ada Ya, yang mau disampaikan? Silakan. 3 menit aja, Pak. 3 menit. Ya, Jadi Oke, silakan, saya silakan Pak Bambang. sampaikan. Ya, terima kasih. baik. Jadi kalau kita membaca dari sharing kita pada siang hari itu sebenarnya mengingatkan kita pada akhir zaman. Tadi Bu Rita ya, Bu Rita tadi sudah sampaikan betul sekali bahwa bagaimanakah kita mempersiapkan akhir zaman, bukan zaman akhir ya. Kalau kita ini hidup zaman akhir, tapi akhir zaman itu kesudahan zaman atau kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka saya mengambil kebenarannya di ayat 17, Pak. Ya, Oke. 17 itu alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi ini menggambarkan persiapan kita, Pak. Kita diingatkan pada siang hari ini bahwa pada akhir zaman nanti kita dipisahkan, Pak. Jadi itu pengirik itu berbicara tentang penghakiman, ya, penghakiman oleh Allah, ya, pengertian di dalam Alkitab. Kemudian apa ini? Pengirikan itu sebuah tantangan bagi kita yang di apa ya? Yang diberikan kepada kita oleh Allah, terutama kita yang telah mengambil bagian hidup kita mengikut Yesus, maka ditantang pada saat zaman akhir nanti. Karena nanti ada pengirikan, penampian dan pengirikan. Itu. Jadi pengirikan itu bagaimana kita nanti, karena Tuhan akan menggoncangkan dunia ini. Memang itu sudah dalam rencana Allah untuk pada akhir zaman. Oleh sebab itu maka Tuhan katakan jangan lupa bahwa nanti pada saatnya ada pengirikan dan penampian, ini gandum itu adalah kita. Dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Jadi berarti kita orang-orang yang terpilih, terpanggil, dan hidup seturut dengan Allah, maka kita akan dikumpulkan. Maka itu ada kata pengirik dan penampian. Dan ketika yang lain tidak masuk dalam lumbungnya, akan dibakar habis, ya, akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Itu kebenaran yang saya dapatkan. Luar biasa, Pak. Ini mengingatkan kita yang sudah taat, ya berjalanlah terus dalam ketaatannya. Tetapi yang sudah jauh dari ketaatan, ya mari bertobat, ya, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Itu Pak, tambahan saya. Tuhan memberkati. Ya, oke. Ya, mantap. Jadi kita harus waspada ya. Zaman Iya Pak, waspada. kita perlu waspada untuk kita tetap menjaga. Pantaskanlah diri, Berjaga-jagalah Pak. ya, pantaskanlah dirimu sebagai anak-anak Allah. Pantaskanlah sebagai pewaris tahta kerajaan surga. Oke, ada yang mau disampaikan? Permisi Pak Andre. Oh, Maaf ya. Pak Gibson. Iya, Oh, ada acara. Ada oke. acara. Oh ya ya. Oke, terima kasih Pak Gibson. Oke, Tuhan berkati kita Oke, semuanya. terima kasih. Oke, ada yang mau disampaikan, Bu Rusdiana? Tadi nggak sempat di room, Iya, tadi sempat nggak? masih kurang sempat Ya, tadi. oke. Apa yang disampaikan Pak Bambang tadi ya, Ya. sebenarnya. Di ayat 17, alat penampi sudah di tangannya. Jadi yang menampi kita kan Tuhan ya. Membersihkan tempat pengirikan. Itu seperti pengirikan itu kalau saat ini kan suasana panen ya. Jadi padi itu kan harus ada proses. Jadi pengirikan itu yang saya paham bahwa proses hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh dalam Tuhan dengan segala
percobaan, dengan segala ujian, dengan segala pergumulan. Apakah kita tetap setia mengiring Tuhan? Apakah hidup kita sungguh-sungguh? Jadi seperti pengirikannya itu Tuhan, Allah Tuhan itu. Amin. Kita yang ditampi. Jadi kalau sudah padi itu dibersihkan dari Dari kotoran-kotoran ya. bulir-bulirnya itu sudah Ya, dibersihkan, ya, nanti kotoran-kotoran dikumpulkan duniawi. itu Ya, kehidupan rohani kita ya. ya. Gandumnya itu kita, padi-padi itu kita yang berisi, dimasukkan ke lumbungnya. Lumbungnya itu berarti kerajaan Tuhan, kerajaan Amin. surga. Tetapi debu jerami akan dibakar. Yes. Itu yang saya dapat. Hati-hati ya. Terima kasih. Oke. Ya, mantap. Oke, Mama Ita dapat apa? Sudah sempat tadi. Ada sesuatu yang mau disampaikan? Mama Ita, boleh buka mikrofonnya. Masih tertutup mikrofonnya. Masih tertutup. Oh, yang saya Oke. sampaikan, Oke. saya Ya. sampaikan tadi, jadilah kita suratan-suratan Kristus yang terbuka, Terbuka. terutama bagi Yerusalem kita aja dulu. Yes. Anak-anak Oke. kita kan ini masa pertumbuhan, ya mereka yang rumah tangga masih baru merintis, baru lah gitu, perjalanan masih panjang. Ya kita sebagai orang tua ya jadi teladan, jadi pendoa buat mereka, karena mereka waktunya tuh zaman sekarang kan kerja aja, berangkat pagi pulang malam, mereka udah lelah. Jadi kita lah penopang bagi mereka. Itu aja Pak Amin. Andre. Ya. Ya, Oke, selalu mengingatkan kan? selalu mengingatkan. Iya. Mengingatkan, meneguhkan. Ini Amin. waktunya sudah dekat. Semuanya akan ditampi, tidak ada yang ketinggalan. Ya, jadi berhati-hati bahwa kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Nah, kita harus memantaskan dirinya untuk menjadi anak-anaknya, menjadi bulir-bulir ya yang berkualitas supaya kita layak berdiri di hadapannya. Oke. Amin. Ya. Oke, Pak Bambang. Boleh segmen terakhir, Pak. Boleh pimpin segmen terakhir United Prayer. Ya, Pak Bambang. Halo, Pak Bambang. Monitor nggak? Nggak ada kali. Ada, Pak Keluar. Bambang. Mungkin nggak monitor ya. Oke, Bu Maria. Halo. Ya, Pak Bambang boleh pimpin terakhir, Pak. Segmen terakhir United Prayer. Saling mendoakan. Itu aja. Baru kita Oh akhiri. iya. Ya, silakan. Monggo. Baik Pak Andre, puji Tuhan. Amin. Kita pada akhirnya sudah akan sampai pada season yang terakhir bahwa kita saling mendoakan. Maka mari kita bareng siapa atau Bapak Ibu yang ingin didoakan, silakan. Siapa? Ya, Silakan, kalau saya Bapak. mah sehat aja, Pak. Oh, puji Tuhan. Diabetesnya. Ya, yang udah tua-tua mah sehat aja. Diabetesnya itu. Diabetesnya terkontrol. Ya. Baik Ibu Rita, Ibu Mari Kendek tetap. Ya, tupangan doanya ya sekitar jam 6 ada mau ibadah penguatan di kota. Ada Om yang meninggal dan minta maaf mungkin besok kalau ya itu jadi di makam mungkin saya tidak bisa ikut ini Zoom. Ya tergantung dari anaknya karena anaknya masih ada di Toraja yang rencana mau terbang dari sana. Ya. Oh, oke. Anaknya masih di Toraja ya? Iya. Nah, itu yang kita juga topang dalam doa. Oke. Dia punya pasangan hidup yang dia belum menikah. Karena dia katanya hari itu saya tanya, dia dapat di atas kapal. Baru dia Muslim. Baru dia sudah meninggal lagi. Ya ampun. Jadi anak ini dia ada harus terbang besok. Iya. Iya. Oke. Ya, baik. Ya, jadi doa khusus dari Bu Maria Kendek untuk acara pemakaman, Bu. Acara pemakaman.
besok ya. Iya. Ya, baik untuk Bu Rusdiana. Oh iya, buat saudara Pasar masih tanggang aja yang penyakit kanker pankreas saja biar kita tepang dalam doa aja Pak. Terima kasih. Oh ya, baik, kita akan akhiri. Saya minta gimana ini Ibu apa ini? Pak Andri aja, Pak Andri mari Pak Ya, mendoakan Ibu Maria Kendek, atau nanti saya yang mendoakan Ibu Rita dan Bu Luciana. Ya. Kemudian sekalian itu berkat ya Ibu Maria Kendek ya. Ya. Ya silakan Pak Andri. ya Bapak di surga, kami bersyukur pada siang hari ini Engkau sudah kumpulkan kami di dalam hadirat-Mu. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Siang hari ini Tuhan, izinkanlah kami bisa memberikan berkat bagi acara yang akan dilangsungkan besok adalah pemakaman dari saudara terkasih kita. Kiranya pemakaman ini berjalan dengan lancar dan bisa dihadiri oleh saudara yang akan rencana diterbangkan dari Toraja untuk ke Papua. Kiranya Engkau sertai perjalanannya. Saya percaya tidak ada hal yang mustahil bagi Engkau. Biarlah pemakaman ini bisa berjalan dengan lancar, dengan apa yang dibuat oleh keluarga di Papua, sehingga walaupun ada satu orang dipanggil Tuhan, saya percaya biarlah benih ini tidak akan pernah sia-sia. Ada banyak orang yang mengerti pertobatan, bahwa penampian, pengirikan akan tiba, suka atau tidak suka, cepat ataupun lambat. Saya percaya Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati keluarga yang ditinggalkan oleh hamba-Mu ini yang mengalami, yang hari ini, yang besok akan dimakamkan. Berikan mereka penghiburan yang dari Engkau Tuhan. Berikan mereka kekuatan bahwa mengikut Engkau tidak akan pernah sia-sia. Karena satu orang bertobat, maka seisi rumah akan diselamatkan. Bapa di surga, saya percaya Engkau sendiri akan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga pemakaman besok akan berjalan dengan lancar, kurang suatu apapun juga. Terima kasih Tuhan, saya berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kembali hamba-Mu berdoa bersama-sama di dalam siang hari saudara kami yang lain. Mohon kiranya Engkau turunkan belas kasihan-Mu buat saudara kami, Ibu Rusdiana dan Ibu Rita, Bapak. Masing-masing ibu ini memiliki satu problema dalam kehidupannya, Bapak. Amin. Yang kiranya Engkau tahu dan Engkau mengetahui apa yang harus dilakukannya, Bapak. Tetapi suatu perkara, suatu hal yang sungguh luar biasa bahwa Ibu Rusdiana dan Ibu Rita memiliki iman percaya, iman yang teguh kepadamu, Bapa. Amin. Bahwa Engkau adalah Allah kami, yang Allah sumber kekuatan, sumber pengharapan
Amin. Di mana kalau saat ini nih, saudara kekasih kami, Ibu Rusiana dan Bu Rita, dalam masalah kesehatan, bahkan masalah apapun yang sedang dialami Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kedua kekasih kami ini. Dan kami yakin percaya dengan iman bahwa kuasa-Mu, kuasa darah-Mu Tuhan, dan segala kemuliaan-Mu akan Kau nyatakan bagi kedua kekasih kami ini. Karena mereka berdua senantiasa berharap akan kuasa mujizat-Mu Tuhan terjadi atas kehidupan mereka Tuhan. Itu sebabnya pada siang hari ini kami bersatu hati juga Tuhan, mohon pertolongan-Mu pada siang hari ini. Engkau lawati Bapa Ibu Rusdiana, Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau hancurkan segala sakit, penyakit, dan semua problema kehidupannya Tuhan. Engkau akan nyatakan bahwa kesembuhan, pemulihan, dan jalan keluar ada di tangan-Mu Tuhan, ada di dalam kuasa-Mu. Sehingga berkat-Mu juga turun atas Ibu Rusdiana, demikian juga Ibu Rita Tuhan. Sehingga ketika mereka merasakan akan jamahan-Mu pada siang hari ini Tuhan, maka kami yakin dan percaya Engkau akan melakukan untuk selanjutnya penyempurnaan, pemulihan yang daripada-Mu nyata juga di dalam kehidupan kedua kekasih kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga segala sesuatu yang terjadi akan memberikan suatu kesaksian dalam kehidupannya. Bahkan dia boleh mengabarkan, menyaksikan betapa hebat kuasa-Mu, betapa dahsyatnya Tuhan, mujizat-Mu Tuhan, dan betapa tidak pernah berkesudahan kasih karunia-Mu bagi setiap orang yang berharap dan bersandar kepada-Mu. Bapa, terima kasih. Berkat Engkau sudah turunkan buat kekasih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bu Maria Kendek buat berkat dan penutup. Ya. Sebelum kita pulang atau kita yaitu mengakhiri yaitu pertemuan kita atau jumpa kita pada saat sore ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami menyerahkan Tuhan semua anak-anak kami Tuhan yang masih duduk bangku pendidikan Tuhan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi. Engkau berikan sukacita dan daya ingat Tuhan, dan semua kebutuhan mereka, apa yang mereka perlukan Tuhan, Engkau yang cukupkan Tuhan. Memberkati setiap pekerjaan orang tua anak-anak kami Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh dapat membiayai Tuhan apa yang menjadi masa depan mereka. Terima kasih Tuhan yang belum mendapatkan jodoh bagi anak-anak kami sudah dewasa Tuhan, Engkau yang siapkan yang terbaik bagi mereka. Dan yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan, mari Engkau berkati. Dan hamba-hamba-Mu di mana saja mereka berada melayani hari ini Tuhan, mari Engkau berkati. Baik misionaris Tuhan yang ada di dalam dan luar negeri Tuhan, Engkau berkati semuanya Tuhan. Sehingga pelayanan ini semakin lebar dikerjakan dan banyak jiwa-jiwa yang bertobat kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, sebelum Tuhan kami meninggalkan yaitu atau kami mengakhiri Zoom ini Tuhan, biarlah ampuni setiap kesalahan kami Tuhan, kekurangan kami Tuhan, dan kami Tuhan siap menerima berkat daripada Tuhan. Kita mengangkat kedua tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus boleh tinggal bersama-sama dengan kita dari hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kita semua katakan amin. Amin. Haleluya. Ya Ibu. Oke, terima kasih Bu Maria, Pak Bambang. Ya, sampai Bapak ketemu kita, lagi. Bu Iya. Rizdiana. Thank you. Sampai ketemu besok. Oke. Yang Tuhan berkati.